Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 22 April 2025, Selasa dalam Oktav Paskah. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus dibaringkan. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya pernah membaca kisah inspiratif dari seorang penemu lampu pijar bernama Thomas Alva Edison. Dulu ya, ketika dia masih sekolah dasar, Thomas dikeluarkan dari sekolah karena dipandang bodoh dan lamban. Namun mamanya dengan penuh kasih melihat sesuatu yang luar biasa dalam diri Thomas, dalam diri anaknya ini. Dengan penuh kesabaran, ia mendidik dan mengajar Thomas di rumah. Dan Thomas adalah seorang jenius yang dalam sejarah telah menghasilkan 1039 hak paten penemuan atas namanya. Saya ingin mengajak kita bermenung akan makna memandang dengan kasih, sebagaimana yang dibuat oleh ibu dari Thomas Alva Edison. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang Maria Magdalena yang sedih karena mengira jenazah Yesus dicuri. Kesedihannya membuat ia tidak mampu untuk mengenali Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria Magdalena mengira Yesus yang berbicara kepadanya sebagai penunggu taman. Maka ia bertanya kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Yesus memandang Maria Magdalena dengan penuh kasih dan berkata, "Maria." Dan selaput yang menghalangi mata Maria Magdalena gugur. Kini ia melihat Yesus yang bangkit dengan mengatakan, "Rabuni." Yang tadinya mata Maria Magdalena rabun, kini ia berkata Rabuni, yang artinya guru. Maria Magdalena kini dapat memandang Yesus dengan penuh kasih
sehingga ia menjadi saksi kebangkitan pertama dan mengatakan bahwa aku telah melihat Tuhan. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, memandang segala peristiwa dengan kacamata kasih membuat dunia ini menjadi lebih berwarna dan damai rasanya. Kadang cara pandang kita terhadap dunia, terhadap yang lain selalu negatif dan overthinking. Yesus memandang kita semua dengan kasih dan menyapa nama-nama kita pribadi-pribadi supaya kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang melek, jangan lagi rabun, tetapi pribadi yang mampu melihat segala karya baik Tuhan, mengalami karya baik Tuhan dalam hidup, dan kita tiada henti bersyukur atas segala kebaikan yang telah kita alami dan rasakan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.